tangan, tetapi benar-benar harus diimplementasikan sebagai bentuk dari kesadaran untuk berkomitmen membangun zona integritas. Ini dibutuhkan orang-orang sehat, dan orang-orang sehat dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi sebuah rangkaian saling mengikat dan saling memperkuat. Membangun zona integritas tidak hanya sekedar kalimat, karena banyak tahapan, banyak langkah yang harus dilakukan oleh kita semua. Paling tidak ada dua komponen, ada yang disebut dengan komponen pengungkit. Situ ada manajemen perubahan, ada penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan layanan publik. Jadi ada 6 komponen yang harus menjadi acuan kita di dalam menyusun program kalau kita benar-benar ingin membangun instansi kita atau kantor kita menjadi sebuah kantor yang menjadi zona integritas. Kemudian nanti kalau ke-6 ini sudah dilaksanakan dengan baik, yang nanti diberi kedaung dengan beberapa komponen-komponen penunjangnya, maka akan menghasilkan 2 hal. Pertama, kantor kita, instansi kita akan menjadi zona yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang kedua adalah meningkatnya pelayanan publik di kota kita atau di daerah kita ini. Pemerintah Kota Bau-Bau sangat memberikan apresiasi terhadap komitmen yang dibangun oleh Kementerian Agama hari ini untuk menjadikan Kementerian Agama Kota Bau-Bau sebagai instansi yang mengukuhkan sebagai zona integritas. Karena ketika Kementerian Agama ini sudah mengukuhkan dirinya sebagai zona integritas, maka masyarakat Kota Bau akan mendapatkan pelayanan yang terbaik, sekaligus akan menjadi contoh untuk instansi lainnya, baik instansi vertikal maupun instansi pemerintah daerah, bagaimana membangun. Sebagai sebuah Kementerian Agama, saya kira ini harus benar-benar menjadi lokomotif atau menjadi mercusuar yang akan menjadi panutan. Utamanya di Kota Bau-Bau, saya kira yang membangun zona integritas ini baru vertikal. Ke depan pemerintah kota harus mengambil contoh, paling tidak untuk instansi atau OPD yang memberikan pelayanan publik seperti perizinan atau yang berurusan dengan KTP itu, catatan sipil. Ini harus benar-benar juga membangun zona integritas. Jadi zona integritas hubungannya dengan olahraga ada kemiripan. Misalnya begini, kalau kita ingin sehat, katanya harus makan yang bergizi, tidur di bawah jam 10, ya, kemudian tidak merokok, mandi 2 kali. Ada beberapa, itulah disebut dengan komponen pengungkitnya. Tapi apakah kemudian setelah itu kita bisa dikatakan sehat? Apakah karena kita sudah makan teratur, makan bergizi itu sudah sehat? Berolahraga itu sudah sehat? Belum tentu. Belum tentu. Harus ada ukuran-ukuran. Ya paling tidak ada tes dokter, tes laboratorium. Kolesterolnya normal, tekanan darahnya bagus, baru itu dikatakan. Nah, sama dengan zona integritas. Zona integritas bukan karena ada manajemen perubahan, kemudian ada penataan tata laksana, ada penataan sumber daya manusia, ada penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan pemberian pelayanan publik. Ini belum bisa dikatakan zona integritas kalau belum diukur. Olehnya itu maka untuk bisa menyatakan bahwa Kementerian Agama sudah melaksanakan zona integritas, nanti kita bisa lihat hasil nanti pada indeks. Ada ukuran, ada survei internal atau survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu untuk melihat benar tidak semua komponen pengungkit yang kita buat tadi menyebabkan sebuah perubahan tata nilai di kantor kita. Tidak hanya sekedar semboyan. Kemudian olahraga hubungannya dengan zona integritas, karena olahraga ini akan membangun soliditas di antara kita, membangun silaturahmi, membangun kekompakan, membangun kebersamaan. Di zona integritas juga membutuhkan itu. Zona integritas tidak hanya menjadi komitmen pimpinan, tapi zona integritas juga menjadi komitmen dari seluruh
ASN yang ada di dalam instansi itu. Jadi tadi ada yang bertanda tangan, ada beberapa orang, itu hanya mewakili. Karena zona integritas tidak hanya bisa dilakukan. Jadi ketika para pemimpin sudah berkomitmen untuk tidak tidak korupsi, tapi kalau di tingkatan bawah masih korupsi, zona integritas belum berlaku di tempat itu. Jadi kalau ketika pimpinannya sudah menyatakan disiplin, maka harus diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan itu disiplin. Nah, di olahraga ini sportivitas itu akan terbangun, diharapkan jiwa sportivitas olahraga akan terbawa menjadi jiwa sportivitas kita pada saat melaksanakan kewajiban kita sebagai ASN di lingkup kerja kita. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Bapak Wali Kota Bau-Bau menyampaikan salam hormatnya di tempat ini, teriring doa kepada beliau, semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa kembali bersama-sama kita. Dan atas nama pemerintah, saya juga ingin menyampaikan selamat Hari Amal Bakti yang ke-76 kepada Kementerian Agama Kota Bau-Bau, yang mana pada hari ini kita menyambutnya dengan rangkaian porseni yang berlangsung 2 minggu. Mudah-mudahan dengan porseni yang kita laksanakan pada pagi hari ini sampai dengan 2 minggu depan benar-benar bisa membangun kebersamaan, bisa membangun kerukunan. Karena contoh kerukunan itu harus dipertontonkan oleh Kementerian Agama. Karena sekali lagi Kementerian Agama benar-benar harus menjadi lokomotif kerukunan dan menjadi mercusuar kerukunan. Kalau kita ingin melihat kerukunan, datang ke Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama yang selalu mengkampanyekan kerukunan. Nah, kalau di Kementerian Agama tidak rukun, ya bagaimana kita bisa merukunkan yang lainnya. Sekali lagi, saya juga menyampaikan apresiasi pemerintah kota terhadap kinerja Kementerian Agama Kota Bau-Bau selama ini yang sudah membangun kolaborasinya dengan segala pihak, dengan FKUB, sehingga banyak hal yang tadinya menjadi sebuah pemicu dari ketidakrukunan, tapi karena didinamisir oleh kelompok-kelompok yang dimotori oleh Kementerian Agama, kemudian hal itu bisa teredam dan bisa kembali sentram lagi. Dan saya juga melihat perkembangan yang begitu pesat di Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Bapak Rahman Kali, Haji Rahman Kali bersama seluruh jajaran struktural dan fungsional, sehingga benar-benar bisa memperlihatkan sebuah kantor yang layak memberikan pelayanan. Kami sebagai pemerintah kota benar-benar berterima kasih karena dengan kehadiran Kementerian Agama seperti ini, pelayanan urusan keagamaan di Kota Bau-Bau benar-benar bisa terlayani dengan baik. Dan selanjutnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala atas izin dari kita semua, akhirnya porseni Kementerian Agama dalam rangka Hari Amal Bakti ke-76 tingkat Kota Bau-Bau saya nyatakan dibuka dengan resmi. Dilanjutkan dengan pelepasan balon. Kami persilakan Bapak Wakil Wali Kota Bau-Bau, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, silakan. Ketua FKUB, Ketua BSI untuk mendampingi, Bapak Dandim, Forkopinda, Ibu Ketua Tim Penggerak, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dharma Wanita, Kementerian Agama, BSI, silakan. Iya, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, balon yang terkumpul ini dalam rangka hari ulang tahun Kementerian Agama 76, tetapi karena banyak ASN jadi berjumlah 100 lebih. Dengan ucapan ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, balon. Ya, selanjutnya foto bersama Pak Wakil, silakan foto bersama. Iya, silakan foto bersama Pak.
masih mengalir dengan kita. Silakan Acim dan rekan-rekan. Drone-nya silakan. Silakan fotografer mengambil fotonya. Sesi foto. Ya, alhamdulillah. Ya, tentunya alhamdulillah ketua panitia kita pada acara ini Rangga William Zainuddin MPD. Ya, drone-nya, tepuk tangan. Drone. Acip. Saya suka dengan musiknya ini dari